datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan, afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha khairun waj'alni min ibadikas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Walunisa, kelas 9A, absen 32. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa mengerjakan tugas praktek Quran Hadis. Yang saya hormati Ibu Neneng selaku pembina Quran Hadis yang telah mengajar kami selama kurang lebih 6 bulan. Semoga Ibu dilimpahkan rezeki, umur panjang, dan diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk melengkapi nilai tugas praktek Quran Hadis, saya akan melakukan beberapa praktek. Semoga Ibu Neneng berkenan untuk menonton, melihatnya, menilai, dan saya mendapatkan nilai yang saya harapkan. Amin, amin ya robbal alamin. Segitu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KD yang pertama adalah menentukan lafaz bacaan gharib, yaitu imalah, isyam, tasyil, dan naql. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama adalah bacaan imalah, terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 41 juz 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kedua adalah bacaan isyam, terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 11 juz 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'manna. Shadaqallahul azim. Yang ketiga adalah hukum bacaan tashil, terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'jami'u wa'arabi. A'jami'u wa'arabi. Shadaqallahul azim. Bacaan selanjutnya atau yang terakhir adalah bacaan naql, terdapat dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismu. Shadaqallahul azim. KD selanjutnya adalah membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan lancar dan fasih dan menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Abasa ayat 1 dan 10. Berikut adalah rinciannya. And let's go! Yang pertama adalah membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza naqaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 10. Quran Surat Abasa. Quran Surat Abasa adalah surat yang ke-80 dalam Al-Quran. Asbabun nuzul turunnya Quran Surat Abasa yaitu pada saat itu terdapat Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Ia adalah seseorang yang buta. Ia saat itu
menyelap pembicaraan Rasulullah, padahal saat itu Rasulullah sedang sibuk. Ia tidak dilakukan hanya sekali, tetapi ia melakukannya hingga berkali-kali, sehingga Rasulullah agak sedikit kesal dan air mukanya berubah menjadi agak sedikit masam. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Abasa. Nah, dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita tidak boleh saling membedakan, karena pada dasarnya semua manusia itu sama saja. Yang berbeda hanyalah derajat dia kepada Allah. Yang kedua adalah kita harus selalu menyambut baik orang yang datang. Yang ketiga, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang profesional dan profesional. Yang kelima adalah pelayanan yang diberikan wajib dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya adalah membaca hadis riwayat Muslim dengan lancar dan fasih. Yang kedua adalah menganalisa hadis Ibnu Majah tentang menuntut ilmu. Dan berikut adalah bacaan hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan illa al-jannah. Artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, niscaya Allah akan membuka jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Membaca hadis tersebut, ada beberapa kesimpulan dapat bisa diambil dari hadis riwayat Muslim. Yang pertama, barang siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, orang yang berilmu pasti akan beribadah dengan benar. Yang ketiga, orang yang berilmu selalu beribadah demi kebaikan. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu akan selalu berbuat kebaikan. Yang keempat, orang yang berilmu pasti melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kelima, orang yang berilmu pasti akan menolong sesama. Yang keenam, orang yang berilmu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya itu hadis kedua dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal al-Murdi. Bismillahirrahmanirrahim. An Safwan bin Asal al-Murdi faqala ma ja'a bika qultu unbitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharajin kharaja min baitihi fit talabil ilmi illa wasa'at lahul malaikatu ajni hattaha ridon bima yasna'u. Rawahul Ibnu Majah. Artinya, dari Safwan bin Asal al-Muradi ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ingin kerjakan. Shadaqallahul azim. Kandungan dari hadis riwayat Ibnu Majah itu adalah Allah akan memberi ridho kepada orang yang menuntut ilmu keluar dari rumah, yaitu malaikat akan mengepakkan sayapnya. Hal ini sama aja dengan saat pandemi. Saat pandemi ini kita bangun pagi untuk absen, belajar dari YouTube, belajar melalui aplikasi. Insya Allah pahalanya sama saja dengan kita keluar rumah untuk menuntut ilmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Asalkan kita melakukannya dengan niat ikhlas dan mencari ridho Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab 4 pelajaran terakhir dari Quran hadis ini adalah yang pertama, terdapat hubungan ilmu dengan akhlak, di mana dengan ilmu menjadikan seseorang lebih mempunyai akhlak, karena orang yang berilmu pasti berakhlakul karimah. Dengan ilmunya maka ia menjadi seseorang yang lebih rendah hati. Yang kedua, terdapat hubungan ilmu dengan derajat atau kehormatan. Hubungannya adalah sesungguhnya Allah menaikkan derajat siapa saja yang selalu berusaha menuntut ilmu. Dengan ilmu kita bisa menjadi pemimpin sehingga menjadikan kita lebih terhormat. Lalu, terdapat juga hubungan ilmu dengan kebahagiaan dan ilmu dengan keberhasilan atau kesuksesan. Apa sih hubungannya? Hubungannya adalah dengan ilmu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita akan mencapaikan sukses dan Allah akan meridhoi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian ujian praktek dari Syifa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.